Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Oktober 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu ketiga di bulan Oktober 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain ya. Oke, bagaimana malam minggu kalian hari Jumat? Semoga kalian tidak ada yang kena drama XAUUSD yang dropnya itu luar biasa nggak ngotak ya, dimana kemarin sudah saya kasih wejangan kalau kalian sudah profit besar kalian stop dulu ya, benar aja. Tapi kalau kalian ingin trading ya itu resiko tanggung masing-masing, karena kalau kalian lihat ya, ini saya hapus semua deh ya, kita lihat bersama penurunan kemarin di hari Jumat itu ya. Dari all time high sampai low itu adalah sejauh 1939 pip, yang dimana itu adalah penurunan terpanjang semenjak kita rally di atas 3.500 ya. Kalau dilihat apakah di hari Kamis kemarin 9 Oktober ini adalah besar, jujur ini enggak, ini hanya sebesar 1138. Apakah ini doji? Ini cuma 700, apalagi nggak ada ya. Cuma di hari Jumat inilah kita melihat adanya penurunan ekstrim, ditekan harganya turun ya, dari 4379 all time high sampai ke 4185, turun sejauh 4,43% ya, hampir 2000 pip, 1939 pip. Bayangin tuh ya. Makanya kalau kalian sudah ada posisi, saya nggak tahu deh ya, semoga kalian stay away ya, dalam artian tidak ada trading di hari Jumat. Tapi kalau kalian di hari Jumat ada yang trading, kalau di Discord sih saya ada infokan bahwa di sini kemarin kan sudah saya gambar di sini ya. Di sini saya worry-nya seperti ini di Discord ya kan. Di sini ada trend liquidity, kemudian di Discord saya udah bilang juga kemarin ini potensi ngebentuk yang namanya double top disertai dengan koreksi di H4, yang dimana koreksinya ini dikonfirmasi dengan potensi terjadinya bearish divergence. Dah kalian ingat ini ya, ini semuanya combo maut, ini double top iya, kemudian bearish divergence di time frame H1 dan H4 pun iya. Ketika semuanya valid, ini langsung marketnya drop. Kalian bisa lihat ya, 1, 2, 3 4 kali 3, 12 jam marketnya itu turun dari harga terpuncaknya di 4369 sampai terendah di 4185. Dalam kurun waktu 12 jam itu marketnya turun, start dari market London ya, start dari market London sampai market New York. Bayangin tuh ya, 12 jam. Apa kalian nggak gimana tuh ya sama marketnya? Makanya kalau kalian ada yang ngambil posisi buy sih kayaknya banyak yang rungkat sih. Kemudian kemarin saya juga seperti biasa ya, di komen banyak ada yang bilang juga live di TikTok itu sesat ya. Kemarin saya lihat sendiri ketika marketnya ini drop seperti ini ya, pada saat sesi pre New York ini marketnya drop, ini dikira masih bisa running naik ya, ujung-ujung ini banyak yang MC sih. Ini banyak yang MC ya. Kemudian di sini juga masih ada yang ngebuy di sini ya kan, masih banyak yang ngebuy. Kayaknya di sini banyak yang rungkat sih. Jadi semoga kalian yang sudah mendengarkan wejangan saya di hari Jumat kemarin itu tidak ada open posisi. Tapi kalau kalian pintar-pintar ngelihat ini sebagai peluang sell ya silahkan. Saya pribadi juga ada sell, kemudian saya scalping tipis buy ketika marketnya itu sudah kena liquidity di sini. Itu ya. Dan akhirnya ya sudah, saya nggak ada open posisi lagi. Sisa open posisi saya yang di bawah itu, yang di swing itu aja sih ya. Sisanya ya udah, untuk sekarang saya belum ada open posisi sama sekali lagi, saya bersabar dulu. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan di hari Jumat itu kalian dimengerti lah kenapa alasan saya itu di hari Jumat saya tidak memberikan analisa teknikal, lebih kepada psikologis ya, supaya kalian di hari Jumat itu tidak stres. Karena kalau kalian ada yang Jumat open buy, akhirnya apa? Sabtu Minggu kalian stres. Sabtu Minggu kalian stres, kalian di weekend itu nggak apa rasanya ya, nggak enak gitu kan. Kalian di weekend itu justru malah pusing sendiri, nggak karu-karuan, yang dimana orang-orang itu libur, kalian malah stres sendiri ya. Makanya kemarin di hari Jumat ya kan saya udah bilang, ini kalau kalian ingin skip ya udah skip aja, nggak masalah.
Saya lebih sarankan juga skip gitu kan. Jadi kalau kalian ingin lanjut lagi ya resiko untuk masing-masing. Tapi kalau kalian yang mengikuti saran saya kalian skip di hari Jumat, well, ya udah. Ya, kalian sudah dapat profit banyak dari hari Senin sampai Kamis. Hari Jumat kalian skip, 1 minggu kalian santai, kalian berlibur, kalian beli apa? Apalagi di Discord ini nurut ya. Orang-orang di Discord ini banyak yang nurut. Kemudian banyak yang jalan-jalan juga, jalan-jalan ke hotel, mau beli apa gitu kan, beli hadiah ya silakan. Ya. Nikmatilah hasil perjuangannya gitu kan. Kalau kalian mau reinvest lagi untuk beli saham itu terserah lah, itu suka-suka kalian lah ya. Intinya kalian di hari Jumat kalau ada yang skip ya itu kalian sudah tidak stres gitu kan dengan penurunan seperti ini. Tapi kalau pinter ngambil sell ini lumayan sih ya, lumayan kemarin jujur. Oke, untuk hari ini bagaimana open posisinya dan sebagainya dan analisanya ya. Tapi sebelum itu ya disclaimer lagi bahwa kita di sini di Amandana ya itu tidak terafiliasi dengan broker manapun. Mau itu broker lokal yang under license-nya Bapepti ataupun broker luar yang license-nya itu kalian sebutlah banyak ya. Jadi kita di sini tidak ada berafiliasi, tidak menjadi introduce broker ataupun IB dengan semua broker yang ada kalian punya. Jadi di sini saya tidak peduli kalian mau pakai broker apa, mau kalian pakai broker A, B, C, D, E, F sampai Z gitu kan, terserah ya. Karena kita di sini tidak terafiliasi dengan broker manapun. Walaupun di WhatsApp adminnya itu banyak yang ingin mengajukan kerjasama, jujur ya, broker lokal ada, broker luar ada, tapi so far kita tidak ingin. Kita tidak ingin ya, kecuali nih ya tiba-tiba ada broker jijik gitu kan, tiba-tiba langsung menawarkan thread ingin kerjasama, tawaran berapa, 1 miliar blank gitu ya. Sorry to say sih, siapa sih yang nggak mau dikasih 1 miliar gitu kan ya. Atau nggak 10 miliar, 100 miliar blank, ini sponsor des ya, udah ayo udah. Tapi kalau cuma masih ingin kerjasama gini-gini, wah nggak langsung dikasih angka sih, mungkin ya gimana. Ya kita realistis sekali lagi ya, kita bicara realistis. Siapa di sini kalian yang kalau dikasih sponsor 1 miliar nggak pengen? Kita tidak bicara orang-orang yang sudah punya banyak duit ya, kita bicara orang-orang yang normal aja. Dalam artian ya kita kelas menengah, jujur saya pribadi kelas menengah, bukan menengah ke atas ya. Jadi saya tahu gimana sulitnya. Ya kalau kalian dikasih duit 1 miliar itu kalian gimana gitu kan ya. Ya kita realistis aja lah gitu kan. 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar sih ya oke, ayo gitu kan ya, jadi sponsor gitu kan, nggak masalah. Cuman sementara ini sih mungkin mereka ya broker juga mikir-mikir juga ya, kita di sini Amandana apa sih, subscriber cuma 30.000 gitu kan. Jadi sementara ini sih ya banyak yang ngechat broker-broker luar ataupun broker dalam negeri, tapi di sini belum ya. Lebih tepatnya sih sekarang niatnya hanya ingin mengedukasi pure ya. Tapi sekali lagi kalau memang tiba-tiba brokernya iming-imingin 1 miliar jebret gitu ya, ya realistis aja lah, jadi manusia kan ya. Mungkin beberapa nanti akan ada sponsor, cuman kalau sekarang sih enggak ya, jujur. Jadi terserah kalian mau pakai broker A, B, C, D, kalian curhat di admin pakai broker, tanya broker. Yang bisa cuma saya bilang adalah terserah kalian mau pakai broker A, B, C, D, itu terserah kalian, titik ya. Kita tidak ada backingan broker apapun, kita tidak berafiliasi dengan broker apapun. Pure ini adalah konten edukasi. Oke? Jadi kalau kalian cari mungkin kayaknya ya hanya Amandana, kayaknya ini adalah suatu community yang dimana tidak ada backingan broker manapun. Kayaknya sih ya. Jadi kalau saya salah ya saya minta maaf gitu sih. Tapi kalau misalnya ada yang lain ya bagus, karena tujuannya sementara ini kan hanya untuk edukasi. Tapi sekali lagi ya, kalau tiba-tiba ada broker jebret 10 miliar ngasih gitu cuma-cuma, syaratnya cuma mention doang, ayo dah ya, syarat mudah, duit 10 miliar, siapa yang nggak mau. Ya come on man, realistik aja lah. Oke, nah sekarang hari ini bagaimana ya, itu intermezzo sedikit supaya kalian kembali fresh di hari Senin ya. Oke,
Hari Senin, kita mau ambil posisi apa? Sementara ini yang bisa saya update untuk masalah shutdown ini masih berlangsung. Tapi yang bisa saya kasih untuk update untuk terbaru untuk shutdown di Amerika adalah beberapa tentara itu sudah dapat payoutnya, kemudian hospital ataupun bagian kesehatan sudah dapat payout, gaji beberapa yang lain juga sudah dapat. Dan katanya sih minggu ini adalah maksimal shutdown itu berlaku. Karena kalau sampai minggu ini shutdownnya masih berlaku, dalam artian sampai hari Jumat ya, kemungkinan Trump bakal ada bikin sesuatu gebrakan baru, entah apapun itu. Katanya sih gitu ya, berdasarkan kemarin kalau nggak salah di hari Sabtu adalah dari Menteri Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangannya itu ya. Ya antara dua itulah ya. Antara Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangan, katanya mau nggak mau minggu ini adalah shutdownnya harus sudah selesai. Kalau nggak Trump bakal melakukan gebrakan apalah, nggak tahu ya. Dibilang katanya sih bakal ada gebrakan, itu aja. Kemudian dari segi tarif dengan Cina. Dari segi tarif dengan Cina itu ya kalian tahu lah kenapa ini marketnya drop. Ya awalnya ini marketnya naik karena trade war official diterapkan sama Trump kemarin kan, berdasarkan truth sosialnya dan juga di post juga di Twitter. Ya, kita sedang berperang dengan Cina untuk perang dagang. Kemudian tiba-tiba Menteri Perdagangannya bilang bahwa ya itu masih mengompor-ngompori kenapa perang dagangnya, sehingga itu masih naik dan naik. Akhirnya Trump bilang bahwa mention lagi sekali, ini memang apa sih manusia itu ya. Awalnya bilang official gitu kan ya, statement declare bahwa kita sedang perang dagang dengan Cina. Kemudian di sesi kenapa ini drop ya kan, Trump bilang bahwa tarif untuk 100% di Cina itu tidak berlaku selamanya, tidak berlaku selamanya. Kemudian tarif kemungkinan bisa didiskusikan karena kita tidak ingin menyakiti Cina. Pokoknya memberikan sesuatu yang terbalik lah dengan statement dia pada saat menyatakan perang dengan Cina gitu kan ya. Saya juga ngerti maunya apa sih manusia tuh gitu kan. Alhasil apa? Ya udah risk on kembali, safe haven dibuang, ya udah ini langsung XAUUSD-nya ke bawah gitu kan. Luar biasa. Kemudian kalian lihat risk asset. Di sini saya kasih contoh sedikit kayak Bitcoin, ini balik lagi udah ke 109.000. Kemudian yang paling berasa adalah Nasdaq, sudah balik lagi, ini ngebentuk V-shape tuh, bayangin ya. Terus langsung naik. Ini beneran ngebentuk V-shape untuk Nasdaq, S&P 500 juga sama, Dow Jones juga sama. Ya, itulah market ya, market digerakkan oleh Trump suka-sukanya dia. Jadi sementara ini untuk update dari Cina dan juga Amerika masalah perang dagang, kemungkinannya bakal ada perundingan baru di Korea Selatan tanggal 1 November antara Menteri Perdagangan Amerika dengan menterinya Cina di Korea Selatan ya. Saya lupa menterinya apa. Apakah sama-sama Menteri Perdagangan atau enggak? Harusnya sih sama ya. Sama-sama Menteri Perdagangan akan ada pembicaraan di Korea Selatan tanggal 1 November. Karena tanggal 1 November katanya bakal diberlakukan tarif 100%-nya itu kemarin pada saat declare-nya itu kan karena ini ya. Karena soybean-nya di sini gitu kan. Karena kacang kedelainya gitu kan, dan juga dari minyak goreng gitu kan ya, antara dua itulah. Hasil apa? Ya udah, itu sementara ini kalau dilihat apakah kembali memanas, so far ini belum bisa dikatakan kembali memanas sih. Ya, ini belum ada kembali memanas masalah Amerika dengan Cina masalah perang dagang. Bisa dibilang sedikit cooling off ya, sedikit cooling down sedikit. Mungkin temperatur panasnya mungkin sudah mulai agak anget lah ya, belum panas. Kemarin kan panas 40 derajat kayak orang udah agak hampir mau step gitu kan ya. Kemudian sekarang sudah mulai hangat, mungkin ya sekitaran 38 setengah lah ya, hangat badannya gitu. Kemudian dari segi geopolitik Rusia Ukraina kembali lagi memanas. Kalau nggak salah kemarin di hari hari Sabtu kalau nggak salah ya, hari Sabtu itu Rusia kembali lagi melancarkan serangan ya. Ini Rusia force capture nggak tahu nih bahasanya di Donetsk region. Ini kembali lagi sih ya. Di sini kalian bisa lihat tuh kill Iranian drone attack on Russia control, banyak lah ya. Jadi otomatis Rusia Ukraina kembali lagi memanas. Kalau dibilang suhunya itu adalah ya 39 lah ya, 39.
Kalau orang sakit bilangnya mungkin panasnya 39. Kemudian dari segi tarif ya, kemarin di hari Sabtu Trump bukan Sabtu, Jumat malam pagi sih ya, Sabtu pagi. Di sini menerapkan bahwa ada implementasi 25% tarif untuk masalah truk berat ya. Untuk truk yang pekerja berat itu efektifnya tanggal 1 November. Kemudian di sini juga Trump announce untuk masalah tarifnya bukan tarif, lebih tepatnya significant tarif relief ataupun keringanan dari tarif untuk produsen mobil yang diproduksi di Amerika. Jadi ya sama lah ya, kalau nggak ada buat barang di Amerika bakal dikenain tarif, tapi kalau buat barang di Amerika ya dapat diskon lah, gitu bahasanya ya. Kemudian yang di sini Trump di sini juga akan mengenakan biaya masuk sebesar 10% untuk bis yang diimpor. Ya, sekali lagi ya, kalau ada barang yang tidak dibuat di Amerika bakal dikenakan biaya tambahan ya. Kalau buat di Amerika dapat diskon ya. Gitulah pokoknya ya, Trump itu maunya gitulah ya. Kemudian udah sih itu aja ya. Oh ya, kemarin sempat ini ya untuk masalah Hamas di sini. Di sini Hamas ada sedikit agak sedikit berulas dikit sih. Jadi nggak tahu deh nih ya, ini katanya sih berdasarkan Amerika gitu kan. Ini kok dibilangnya bahwa Amerika memberitahu bahwa negara-negara penjamin perjanjian damai Gaza tentang pelanggaran gencatan senjata yang akan terjadi oleh ini. Nggak tahu deh apakah benar atau enggak sih, nggak tahu ya, katanya sih begitu ya, katanya sih begitu. Cuman ya who knows lah. Sementara ini sih dari segi geopolitik ya, yang kembali masih panas itu adalah Rusia dan Ukraina. Kemudian untuk dari segi negara agak ke timur sedikit, dari negara kita sih agak ke barat sebenarnya, antara Afghanistan dan Pakistan itu adalah mulai ada sedikit perundingan damai. Ya, untuk masalah trade wars itu agak cooling down sedikit, masih hangat ya, udah nggak panas lagi, hangat doang. Jadi otomatis kalau dibilang XAUSD bakal kemana efeknya, ini bakal campur aduk. Dan saya pun tidak bisa berekspek banyak dengan kondisi sekarang karena dengan kemungkinan akan terjadinya shutdown yang sudah selesai pada minggu ini. Dan di hari Jumat nanti kita akan mendapatkan data CPI. Ini sudah bukan data tentatif lagi, dan ini sudah data fix. Sementara ini ya tanggalnya sudah ada dan jamnya sudah bukan tentatif lagi. Jadi seharusnya dengan adanya data CPI nanti di hari Jumat, kemungkinan kita bakal bergerak ranging. Mungkin dari 4.200 sampai 4.300 range 100 pip, atau mungkin bisa range-nya cukup lebar ya sampai 4.300 lebih ke atas lagi dikit, bisa aja. Oke, jadi seperti itu. Kalian tahu jadinya ini dengan adanya data inflasi yang bakal keluar di hari Jumat, kemudian geopolitiknya yang sementara ini masih ada campur ke atas dan ke bawah, ini kemungkinan XAUUSD ranging sih kemungkinannya sampai hari Jumat. Ya, oke, sekarang kita ke technical ya. Technical, ini kalau kalian lihat ini sudah win streak selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali berturut-turut selama 9 minggu. Terakhir itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 pada saat Desember 2024. Kita cari 9 ya. 9 itu pada saat COVID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah masa COVID terakhir ya, 9 candle weekly. Kemudian di candle ke-10 ini adalah marketnya turun. Nah, jika memang mengulang kejadian berdasarkan technical yaitu adanya candle ke-10 bearish, maka jika dibilang memang candle 10 sekarang adalah bearish, maka otomatis bearishnya bisa sampai ke bawah. Sampai mana? Berarti untuk sekarang adalah bisa sampai sini. Karena secara weekly kita sudah membentuk yang namanya bullish fair value gap yang terdekat. Ingat ya, secara weekly ini kita banyak FVG-nya. Kita pakai POI yang paling dekat aja dulu ya, berarti dari range dari 4005 sampai 3895. Tapi
Memang secara histori 10 minggu candle ke-10 kemarin adalah bearish. Ya. Ini hanya akan berlaku marketnya itu bearish hanya jika beneran terjadi yang namanya satu, trade wars-nya sudah beneran cooling down, benar-benar sudah cooling down sekali. Kemudian tiba-tiba Rusia Ukraina sudah ada gencatan senjata untuk benar-benar bicara damai. Kemudian dari segi shutdown dibuka sebentar. Ya bukan sebentar sih, sudah selesai. Kemudian data inflasi yang kita dapat itu justru naik datanya. Nah, jika semua itu digabung terjadi pada minggu ini, maka bisa jadi 4.000 bakal kena. Ya, 4.000 itu bisa kena. Tetapi ingat, ya, faktor sekarang yang menggerakkan market itulah seperti yang sudah saya katakan tadi. Walaupun nanti misalnya kita mendapatkan data shutdown yang sudah selesai gitu kan, apakah itu bisa menjadi pertimbangan XAUUSD turun? Bisa, tapi apakah itu bisa mendrive turun mungkin sampai bullish fair value gap di sini? Saya rasa sih agak berat. Ya, jujur, apalagi dengan adanya nanti di akhir bulan kita akan mendapatkan yang namanya cut rate lagi ataupun suku bunga dipotong dari federal. Jadi saya rasa sih ya 4.000 akan menjadi harga mati untuk para buyer selama 2025. Ya. Jadi menurut saya 4.000 sekarang sebagai angka psikologi akan di-defend mati-matian sama buyer agar tidak dijebol sama pasukan seller. At least sampai 2025 selesai. Ya, berarti ini masih punya waktu lagi sekarang Oktober, November, Desember. Masih punya lagi 2 bulan. Jadi menurut saya sih kalau dia combo maut kayak begitu, yang kemungkinan kayaknya sih agak susah ya. Kalau minggu ini beneran jadi damai Rusia dan Ukraina, saya rasa sih agak susah. Kemudian trade wars-nya itu benar-benar cooling down lagi, saya rasa sih agak susah. Dan juga secara teknikal juga ini 4.000 sebagai sentimen buyer, ini saya rasa bakal dijaga mati-matian supaya nggak break. Karena sekali lagi gold ini selalu berkorelasi negatif dengan suku bunga. Ya, jadi harap diperhatikan. Walaupun memang secara historical kita, kalau kalian cari data histori ya pokoknya, data 10 minggu berturut-turut, mau itu tahun COVID pada saat 2020, kemudian pada saat tahun 80-an ya, kalau kalian lihat konten di TikTok itu kan banyak ya yang membicarakan hal tersebut. Cuman kita harus adaptif ataupun beradaptasi dengan kondisi market sekarang. Memang kita bisa yang namanya itu adalah berspekulasi market repeat itself. Yes, kita bisa bicara seperti itu. Cuman kita juga wajib melihat kejadian apa yang sedang terjadi, bahan bakar apa yang menjadi pemicu. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau memang semuanya klop jadi satu dalam 1 minggu, mungkin 4.000 bullish fair value gap ini bisa kena. Tapi sementara ini karena minggu depan kita sudah akan mendapatkan cut rate, jadi saya rasa di sini sekalipun dia turunnya kayaknya nggak bakal terlalu banyak sih. Justru ini bakal masih bisa adanya kenaikan karena dari segi weekly pun selalu membuat boss. Dan secara indikator weekly kita ini belum sampai ke teritori yang sangat luar biasa ekstrim 90. Ya. Secara weekly kita belum masuk ke teritori 90. Memang secara histori 90 itu adalah terjadi pada saat di Januari 80. Ya, Januari tahun 80-an. Ini adalah kondisi ekstrim. Karena kalau kalian lihat pada saat itu ya di sini ini adalah weekly pada saat RSI-nya itu kena di 90. Ya, di sini ketika harga goldnya ini adalah di harga berapa ini ya? Oh sorry, saya geser dikit lagi satu. Nah di sini ketika gold itu naik sampai ke 832. Ya, ini RSI-nya weekly sudah sampai di atas 90. Nah itu baru kita mulai ketar-ketir lah bahasanya. Ya. Jadi 90 ini bisa kalian jadikan patokan dari segi weekly sebagai batasan luar biasa ekstrim. Jadi karena kita memang secara historical kemarin tidak pernah menyentuh angka 90 secara weekly, ya kita tidak bicara monthly. Karena monthly itu terlalu gede sekali gininya, apa namanya,
monthly itu terlalu besar time frame-nya. Ya, prefer saya pakai adalah weekly karena weekly ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Kalau daily kan masih ya oke lah daily gitu kan ya, masih bisa runut beberapa hari, beberapa minggu. Kalau weekly ini menurut saya adalah per 3 bulan itu masih oke. Ya, kalau sudah monthly ini jatuhnya udah per tahun nanti ngelihatnya. Jadi saya lebih prefer ngelihat RSI, walaupun secara monthly RSI ini sudah break di atas 90 ya, cuman weekly-nya belum. Ya, weekly-nya belum. Jadi menurut saya ini masih bisa ada power ke atas, yang dimana ini secara 3 bulan ya, rapot 3 semester itu masih bisa kuat naik lagi. Walaupun secara stokastik juga ini sudah 9 berapa nih? 93 dan 92 secara weekly ya. Jadi menurut saya di sini weekly masih bisa powernya naik. Makanya tadi saya bilang di weekly adalah dengan kekuatan 4000 sebagai angka psikologi itu bakal masih tetap ditahan sama buyer menurut saya sih. Ya, apalagi dengan candle bullish yang sebesar ini ya minggu lalu ya. Melalui benar-benar marketnya break di atas 4000 ya hari 2 minggu yang lalu, kemudian minggu yang lalu break 4000, marketnya langsung terbang ke atas. Jadi otomatis 4000 di sini bakal menjadi area tahanan yang akan dijaga mati. Ya, akan dijaga mati-matian supaya dia tidak break. Tapi kalau memang ini memang bisa di break, berarti akan ada katalis yang sangat luar biasa besar. Ini baru bisa potensi turun di bawah 4000. Karena untuk sekarang katalisnya yang besar itu belum kelihatan, jadi 4000 masih bisa menahan market. Ya. Jadi untuk sekarang positif banget, saya masih positif untuk marketnya bullish. Target sampai mana? Terdekat saya yang bisa saya kasih adalah ke 4,5. Ya, untuk sekarang target all time high yang paling bisa saya kasih adalah 4,5. Entah apakah bakal kena di bulan sekarang atau di bulan depan. Saran saya sih lebih prefer terjadi di bulan depan. Ya, karena dengan demikian ini marketnya bakal kena lagi 2 minggu ke atas. Kalau 2 minggu ke atas otomatis RSI-nya bisa nge-spike naik karena ini beda lagi 5 ya kan, nyentuh 90. Kemudian Desember ada aksi taking profit mengikuti yang namanya hari libur. Kita bisa melihat penurunan, dan kalau dikombo dengan yang namanya berita fundamental ya bagus. Ya, at least weekly-nya dapat, target 4,5 kena ataupun sudah lewat, it's okay. Akhir tahun kita melihat penurunan. Mungkin sih begitu ya. Jadi otomatis saya pribadi ini masih bisa make sense, dia masih bisa naik. Walaupun kalau dibilang, mungkin banyak yang bilang ini sudah waktunya koreksi dan sebagainya, jujur saya pribadi sih belum sih ya. Belum. Target 4,5 saya ini belum kena soalnya untuk di tahun ini. 4000 sih sebenarnya awalnya, cuman karena 4000 sudah kena, saya extend sampai ke 4,5 itu aja. Kemudian dari segi daily, ya dari segi daily kalau kalian lihat marketnya itu kemarin lagi jelek banget saya ngomongnya, sorry ya. Kemarin itu respect daily fair value gap di sini, dan kalian bisa lihat kebiasaan market ketika menyentuh bullish fair value gap. Terakhir di sini red, ya. Kemudian terakhir candle bearish di mana? Di sini set. Kemudian terakhir candle bullish di mana? Di sini. Kalian bisa lihat secara historical 3 kali berturut-turut. Ya, 3 kali. Ya, ada dari semua, kita hitung semua lah ya. 1, kemudian 2. Inilah yang namanya candle tidak bisa 100% benar, ya. Oke, dari kejadian daily bullish fair value gap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita nggak bisa ngambil 7 ya. Ambil ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kali kejadian hanya 1 yang error di sini. Ya. Dari 6 kejadian hanya 1 yang salah. Jadi kan ibaratnya itu probability-nya 80-90% adalah setiap kena bullish fair value gap marketnya naik. Nah, kalau mengulang kejadian yang besar ya, yang probability-nya 80-90%, jadi otomatis ketika marketnya di sini itu sudah kena dan respect dan tidak close juga dari bullish fair value gap di sini, maka seharusnya kita masih bisa melihat kenaikan. Sampai mana? Ya, possible-nya adalah sampai all time high di 4379. Untuk sekarang resisten dari daily yang bisa saya pakai adalah di sini di 4330.
Kalau hari ini marketnya bisa close kayak begini, ya, kalau hari ini marketnya close kayak begini, otomatis besok ini bakal disapu. Ya, ini bakal disapu. Kenapa ini bisa disapu? Nanti kita lihat ya. Dari segi daily indikatornya kalau dilihat, ya kemarin sempat drop, naik lagi, drop, naik lagi sekarang. Dan kalau dilihat dari segi indikator itu RSI ya. Kemudian dari segi stokastik ini masih flat, santai aja ya, masih 80-90. Berarti niatan untuk beli di harga paling murah itu masih dominan besar. Ya. Dari segi daily seperti itu. Kalau kita lihat dari segi rally base rally, apakah potensial ini marketnya mengulang kejadian kayak di 9 Oktober kemarin, yang dimana ini 10 Oktobernya berhenti, kemudian di hari Senin marketnya naik. Dan apakah marketnya mengulang kejadian di hari Senin, yang dimana setiap hari Senin itu marketnya naik. Ya, ini market hari Senin, kemudian ini adalah market hari Senin, dan ini adalah market hari Senin. Ya, setiap hari Senin 3 minggu terakhir itu marketnya pasti besar semua. Ya, untuk sekarang sih saya bisa bilang mungkin aja error sih untuk di hari Senin sekarang ya. Karena ini kejadiannya di hari Jumat soalnya. Jadi rata-rata candle merah kalau di hari Jumat itu ndak ada. Ya, nggak ada candle merah di hari Jumat. Rata-rata candle merah itu di hari Rabu atau di hari Kamis. Ya, ini kan candle merah di hari Kamis, candle merah di hari Kamis, candle merah di hari Rabu. Ini candle merah di hari Kamis dan Rabu, kemudian ini candle merah di hari Selasa dan hari Kamis. Jadi ini merupakan kejadian pertama, candle merah di hari Jumat. Jadi untuk sekarang hari Senin, saya nggak expect bisa mengulang kejadian setiap 3 minggu ke belakang, di mana hari Senin itu pasti naik ya kan. Jadi kemungkinan ini bakal ada satu error sih. Jadi tetap gitu ya. Memang history repeat itself, tapi kemungkinan bakal ada terjadi satu error. Kemungkinan sih kita bakal melihat adanya satu error sekarang di hari Senin. Ya, tapi kalau misalnya ini hari Senin masih nge-boost naik sampai di atas 4330 sih, ya udah gitu, berarti probability setiap hari Senin naik itu tidak terpatahkan berarti. Ya, masih 100%. Nah, ini kemungkinan sih ini probability hari Senin kayaknya bakal terpatahkan sih. Tapi at least dia sudah respect dari daily fair value gap dan dia bergerak naik. Ya. Ini kalau dilihat bearish powernya ini bisa dibilang ngemakan setengah, kalau bahkan body doang ya. Kita tidak bicara ekor. Kalau kita bicara body doang itu dia ngemakan body sebesar ya 70 lah ya, 70%. Ya 70% itu masih oke lah. Ya, dia tidak membuat engulfing kayak begini, dia tidak 80% dan ini saya rasa masih positif naik. Ya. Ini daily. Oke, dari segi H4. Kemarin di Discord dan kemarin sudah saya kasih tahu bahwa di Discord dan di analisanya hati-hati, H4 belum ada yang namanya koreksi, ya. Dan kemarin kalau dilihat ini sudah bisa saya katakan sebagai koreksi. Nah, kalau kita lihat secara RSI-nya itu berhenti di 50 dan mental naik, dan secara stokastik memang ini masih menghadap ke bawah. Ini tinggal stokastiknya itu nge-cross balik, dan seperti biasa saya perlu yang namanya 2 atau 3 candle H4. Dengan demikian stokastik bakal nge-cross, kemudian secara RSI bakal muter balik naik ke atas di atas 60. Ini bakal probability-nya untuk naik kencang itu masih bisa tinggi, target 4,5 kemungkinan bakal kena ya. Atau mungkin ya seperti yang saya bilang di awal, mungkin dia tektokan sideways doang. Bisa jadi ya. Ada satu hal yang dimana saya di sini sedikit worry. Ya. Tadi kan saya positif banget bullish ya kan. Tapi ada satu hal yang dimana di sini saya sedikit worry. Kenapa? Dari segi H4, memang di sini kita membuat yang namanya area demand, dan area demand ini di respect. Respectnya di sini problemnya cuma satu, dia tembus area demandnya. Tembus area demand, dan kalau dibilang di sini apakah dia sudah ngetes resistance become supportnya di 4179 ya, sekali lagi kebiasaan market ya, kebiasaan market itu tidak mesti perfect retest. Ya, ini memang tidak perfect retest dan sekarang marketnya naik. Tapi problemnya di sini dia sudah break dari area demand. Dan apalagi kemarin saya lompat sebentar ke H1 ya. Di sini saya ada gambar marketnya itu ngebuat liquidity.
Ya. Inilah liquidity yang saya tidak pengenin. Market ini turun sampai liquidity level 2. Sorry ya, yang di Discord saya salah berarti ya. Ini liquidity level 1, kemudian ini liquidity level 2. Ya, beneran sorry. Benar berarti level 1 ya, karena level 2 ini belum kena nih soalnya nih, 4182. Nah, jadi karena di sini masih ada liquidity yang lumayan jauh ya, dari 4183 sampai 4154. Kalau pantulan dari liquidity level 1 kemudian demand H4 itu tidak bisa memberikan all time high dalam kurun waktu sampai hari Rabu, saya worry-nya ini bakal bisa ke bawah lagi. Ya. Saya masih kasih jangka waktu sampai hari Rabu karena ini saya ngeliatnya adalah di H4. Karena ini demand-nya adalah H4. Ya, demand-nya H4. Jadi saya masih toleransi ini marketnya naik all time high sampai hari Rabu lah at least. Kalau hari Senin sekarang marketnya all time high justru bagus. Berarti di sini marketnya masih minat belinya itu masih kencang sekali. Ya. Kemudian dari segi H4 ini bisa saya buat sebagai ini H4 adalah RBS ya. Ini bisa saya bilang sebagai RBS H4, resistance become support, dan di sini juga adalah area demand sih sebenarnya di sini ya. Di sini sih area demand ya. Kemudian secara H4 kalau kita ukur pakai Fibonacci ya. Itu tadi resiko gini ya, tadi resiko bearish. Sekarang kita kembali lagi untuk pandangannya bullish. Secara pandangan bullish, ini marketnya itu sudah terkoreksi sejauh 38,2. Dan itu sudah mantap sebenarnya. Ya, sudah masuk kategori yang oke, karena sudah masuk 38,2. Jadi otomatis jika semisalnya marketnya itu untuk melanjutkan kenaikan dan membuat all time high, target sampai mana? Dari sini sampai sini, maka didapatlah 1272. Nah, saya tadi 4,5 target ya. Kalian bisa lihat sendiri. 1618 4499. Dah. Mungkin itu kebetulan, mungkin angka ajaib ataupun angka pun apa, saya nggak tahu. Ini 1618-nya adalah 4499. Dan kalau saya genapkan ya udah ini 4500. Ya, tipis banget ya, udah kayak tipis tisu nih kayaknya, atau nggak kertas dibagi-bagi. Ya, jadi kalau misalnya ini marketnya memang ngebentuk all time high dalam jangka waktu sampai Rabu ya, berarti ini kemungkinannya marketnya bisa lanjut naik sampai ini targetnya ya, 4432 dan 4,5. Lewat 4,5 saya akan skip untuk trading ya, saya akan skip untuk trading untuk ngebuy. Saya sedikit worry nih kalau udah 4,5 kena sekarang. Kemarin 4000 ya, 4000 saya worry. Kemudian ketika terjadi koreksi 4000 ya kan, di sini 4000 kemudian turun, selesai, saya masih positif ya. Dan sekarang saya masih positif, target sampai 4,5. Nah, 4,5, nah itu saya akan mulai agak worry lagi ya. Saya worry-nya setiap $500 soalnya, ataupun setiap 5.000 pip ya, 5.000 pip. Oke. H4 apakah kita bisa nge-buy? Tipis banget sih kalau bisa nge-buy ya. Untuk masalah support resistant, ini masalah support. Untuk masalah resistant sekarang sih ini rasanya agak berat sih. Secara resistant H4 kayaknya 4300 lah ya. Coba ya, saya kasih angka genap aja deh ya, 3400 sebagai resistant yang ada di H4 sekarang. Dan H4 di sini ada bearish fair value gap-nya ya. Yang saya rasa sih kalau dilihat kemungkinan bakal ada reaksi sih sedikit di area ini ya. Di sini ada bearish fair value gap, kemudian di sini ada angka juga support become resistant yang minor, dan juga angka psikologi di 4300. Jadi kemungkinan ketika angka 4300 kena, kita akan melihat reaksinya seperti apa. Jika dari 4300-an, dalam artian dia tidak sampai melewati 4330 ya. Kalau dia naik seperti ini, mungkin sampai 4290 tipis, atau nggak sampai 95, atau nggak sampai 85, dan terjadi reaksi turun, seperti biasa yang saya bilang berulang kali, kita lihat reaksi turunnya. Selama reaksi turunnya itu tidak membuat yang namanya lower low, ya, otomatis nanti kita masih bisa nge-buy dengan target sampai all time high di sini. Ya, ini masih bisa terjadi.
Saran saya untuk nge-buy, biarkan ini marketnya kena bearish fair value gap, biarkan kena H4 4300, lihat reaksinya, terjadi penurunan, terjadi membuat higher low justru ya secara time frame kecil, tidak break untuk ngebuat lower low di time frame besar, kita bisa ambil posisi buy. Ya seperti ini. Sekarang kalau ditanya H4 market structure bagaimana? Secara market structure H4 kalau dilihat, wah agak susah sih. Agak susah sih karena candle-candlenya ini agak bermasalah. Kalau kita lihat pakai line chart, ya line chartnya di sini sudah change of character di sini, ya. Line chartnya di sini sudah melakukan yang namanya change of character. Jadi kalau misalnya marketnya ini kencang naik break ke atas, berarti otomatis low yang di sini adalah inducementnya. Ya, jadi kalau sementara ini kalau dilihat H4 secara majornya adalah, kalau major sih tetap ini naik ya, cuman kan untuk yang kondisi terkini yang terjadi adalah ini high dan ini adalah low. Jadi otomatis ini marketnya sedang bergerak ke bawah. Jadi kalau kalian ada yang ingin ambil sell dengan point of view seperti itu, maka nge-sell lah dengan kondisi marketnya itu kena 4300 atau nggak ngetes dari change of character dari line chart, atau nggak masuk fair value gap H4, di sana kalian bisa nge-sell. Kalau yang ingin nge-buy untuk mengikuti POI dari time frame yang besar dan sudut pandang H4 yang agak ke belakang, berarti biarkan kayak tadi ya, naik, terjadi penurunan, dia tidak membuat lower low, justru membuat higher low, nanti kalian bisa nge-buy. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mau sell, bisa di sini. Kalau ada yang mau nge-buy, tunggu reaksinya, baru kita nge-buy. Itu. Lebih bagus sih skenario-nya seperti itu ya. Tapi kalau justru marketnya nge-break change of character kayak begini, ya, wah ini bisa sih buy, hanya saja kayaknya hari ini agak berat nge-buy-nya kalau break di atas resisten. Cuman kita perlu lihat candle secara H1 untuk developmentnya seperti apa, itu sih. Oke, ini masih kita bicara H4 ya, ini bakal panjang banget videonya. Kemudian secara H1 dan secara ini tadi kan FVG di time frame H4 dan ini dibarengi dengan yang namanya di sini ada area demand dari time frame H1. Sorry, bukan demand, supply di time frame H1, dan di sini 4300 tadi adalah area H4, dan secara H1 saya lebih prefernya itu adalah ada di 4312. Jadi kalau mau dan change of characternya ada di sini tadi line chart ya. Jadi kalau mau ditabrakkan ya dengan banyak hal seperti ini H4 dan H1, maka point of interestnya untuk bisa nge-sell adalah dari 4300 sampai 4312. Jadi kalau mau dicari pasnya adalah sebesar ini kalau mau cari sell ya. Kalau ada yang mau cari buy, sekali lagi biarkan aja lah, biarkannya seperti ini, retest nanti membuat higher low, baru kita nge-buy. Karena kalau dilihat di sini ya, di sini kita ngebuat yang namanya triple high di sini ya. Di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Jadi di sini bisa dibilang sebagai liquidity ya. Dan di sini juga sebenarnya ada liquidity di sini ya. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Ini lebih tepatnya high di sini ini adalah high yang bakal dibabat habis jika misalnya marketnya itu kenceng naik. Ya, ini liquidity level 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini adalah bossnya. Kalau ini di sweep dan break, ya udah ini bakal tembus 4400. Jadi sementara ini ya yang ngebuat market itu turun adalah liquidity di sini, supply-nya yang di sini, bossnya ini masih menahan di sini ya. Ini maksudnya boss ini rajanya ya, rajanya ini masih menahan di sini. Itu. Oke. Kalau ada yang mau buy tengah-tengah begini, saran saya sih jangan dulu. Ya ini terlalu beresiko kalau mau nge-buy tengah-tengah seperti ini. Nah sekarang H1 kalau dilihat market structure-nya gimana? Secara market structure H1 belum terjadi yang namanya change of character. Ya, kalau saya bicara per satu candle, ini marketnya belum membuat change of character karena di sini dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Nah, kalau memang sih ini kan sudah change of character tipis ya per satu candle, cuman belum ada candle close. Nah, kalau dengan ada candle close yang di sini ya, kemudian marketnya itu close di atas
4259 ya, maka berarti kemungkinannya besar adalah ini marketnya sudah membuat change of character secara H1. Tapi change of character berdasarkan satu candle. Kalau berdasarkan swing itu belum. Karena berdasarkan swing kita perlu yang namanya change of character dari ini dia ngebuat low, lower high, lower low. Ya ini lower low. Ya ini lower low sih, langsung lower low sih. Sebenarnya kalau dari segi H1 ya, ini rajanya wajib di break ke atas baru yang sudah namanya change of character berdasarkan swing. Tapi kalau mau pakai swing pendek, berarti kayak begini ya. Ini lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Paling dekat swingnya yang terjadi adalah di sini. Ya, nih line chartnya yang di sini. Kalau ini di break, ya ini swing pendek. Kalau swing besarnya kan tadi majornya sini sampai sini ya. Kalau swing pendeknya ini di break, maka otomatis ini bakal menjadi change of character dari segi time frame H1 berdasarkan swing pendeknya. Kalau swing majornya berarti sama kayak H4 ya, ini wajib di break. H4 dan H1 swingnya sama sebenarnya di sini di 4376. Tapi kalau kalian pakai H1 aja swing pendek itu ada di 4313. Jadi kalau ada candle close di atas seperti ini kayak yang tadi yang saya bilang, marketnya itu tidak respect sell dan juga tidak respect change of character H4, justru malah ngebut ke atas seperti ini, ya kalian bolehlah ambil sell. Ambil buy. Asalkan kalian tahu development candlenya seperti apa. Apakah beneran bisa ngegas naik dan sebagai apa. Seperti itu ya. Secara indikator H1 kalau dilihat ya, ini mulai merangkak naik lagi setelah terjadi yang namanya koreksi ke bawah cukup dalam. Kalau bicara H4 sebentar, apakah terjadi bullish divergence? Bullish divergence H4 sih ya cuma terdeteksi di stokastik doang sih di sini ya. Di sini. Kalau secara RSI sih ini nggak ada. Ini sudah ngebuat sama nih lower low soalnya nih ya. Dia sama-sama ngebuat lower low. Tapi kalau secara line chart sih ini terdeteksi ya. Ini ada dua kondisi nih. Secara line chart RSI-nya terdeteksi bullish divergence ya secara line chart, karena di sini dia ngebuat lower low tapi line chartnya ngebuat higher low. Dan secara candlestick yang bisa dilihat adalah dari segi stokastik. Di sini dia ngebuat ini ya, di sini ada dua nih. Di sini. Nah, ini stokastiknya yang di bawah, yang di atas ini adalah RSI dengan line chart. Jadi kalau semua kombonya ini masuk, ya udah ini bullishnya masih bisa kenceng. Jadi sabar aja kalau ada yang mau nge-buy ya, better kita tunggu ini marketnya kena reaksi tadi yang saya bilang, kena kemudian respect dan membuat higher low, nanti kalian bisa nge-buy. Nge-buy-nya di area mana sementara ini agak berat saya kasih, karena ini marketnya kan masih berusaha untuk nabrak area sell-nya kan, agak susah. Tapi kalau kalian mau lanjut bagaimana untuk nge-buy-nya di bawah, mungkin di Discord bisa saya kasih lah nanti. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, mungkin sampai pegangan sampai di hari Jumat ya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.